di tengah hamparan gurun tandus barat laut Arab Saudi. Di balik lembah-lembah batu yang menjulang tinggi dan sunyi, tersimpan sebuah kisah kuno, kisah tentang kejayaan, keangkuhan, dan kutukan. Tempat ini bernama Al-Ula, sebuah nama yang kini dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun di masa lalu, ia adalah tanah yang dihindari, ditakuti, dan dikutuk. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Al-Ula menjadi bagian penting dari jalur perdagangan dupa, jalur emas yang menghubungkan Yaman di selatan, Mesir di barat, dan Suriah di utara. Kafilah pedagang melewati lembah subur ini, membawa rempah, dupa, dan batu permata. Namun bukan hanya perdagangan. Disinilah peradaban besar Lihyan dan Dadan berdiri megah. Mereka membangun kota dengan sistem politik, agama, dan seni ukir batu yang luar biasa maju. Batu-batu raksasa di Al-Ula menjadi saksi bahwa ribuan tahun lalu, manusia pernah hidup dan berkuasa di tengah padang pasir. Di masa berikutnya, datanglah bangsa Nabatea dari utara. Mereka membangun kota megah bernama Hegra, atau Madain Saleh seperti dikenal sekarang. Makam-makam batu mereka dipahat langsung dari gunung pasir. Setiap ukiran menjadi bukti keindahan arsitektur masa silam, karya tangan manusia yang menantang alam. Namun di balik keindahan itu, tersimpan kisah kelam yang melegenda selama ribuan tahun. Dalam ajaran Islam, Al-Ula dikaitkan dengan kisah kaum Samud, bangsa yang hidup di lembah-lembah batu, membangun rumah dari gunung, dan hidup dalam kemegahan. Mereka adalah kaum yang menentang Nabi Saleh, utusan Allah yang datang membawa pesan kebenaran. Ketika Nabi Saleh memperlihatkan mukjizat seekor unta betina, sebagai tanda kebesaran Tuhan, kaum Samud justru membunuh unta itu. Dan disitulah segalanya berakhir. Berabad-abad kemudian, ketika Rasulullah Muhammad SAW melintasi wilayah ini dalam perjalanan menuju Tabuk, beliau memerintahkan para sahabatnya, jangan minum air dari sumur kaum Samud. Jangan berlama-lama di sini. Tempat ini dianggap terkutuk dan dijauhi oleh para kafilah. Selama berabad-abad, Al-Ula menjadi tanah yang dilupakan. Namun waktu tidak berhenti. Dunia berubah, dan begitu pula Al-Ula. Pada abad ke-21, Kerajaan Arab Saudi memulai kebangkitan besar. Dalam proyek Vision 2030 yang dipimpin putra mahkota Mohammed bin Salman, Al-Ula dipilih menjadi pusat warisan dunia dan wisata sejarah internasional. Ribuan arkeolog dari berbagai negara datang ke lembah ini, meneliti setiap batu, setiap prasasti, dan setiap ukiran kuno yang tertanam dalam pasir selama ribuan tahun. Kini, Al-Ula telah bertransformasi. Dari tanah yang dulu dianggap terkutuk, menjadi permata kebanggaan Arab Saudi. Setiap tahun, festival besar bertajuk Winter at Tantora digelar di sini. Pertunjukan cahaya menari di antara tebing batu. Musik klasik bergema di tengah gurun. Balon udara terbang melintasi langit senja. Dan ribuan wisatawan datang. Menapaki jejak sejarah, menyentuh batu-batu yang dulu menjadi saksi peradaban dan kehancuran manusia. Al-Ula bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah pelajaran abadi tentang waktu dan takdir. Bahwa di balik keindahan batu, tersimpan kisah kesombongan dan penyesalan. Dan bahwa setiap reruntuhan adalah cermin bagi mereka yang ingin belajar dari masa lalu.
Hari ini, Al-Ula berdiri megah. Dari kota yang dulu dihindari, kini ia menjadi simbol kebangkitan peradaban. Dari tempat kutukan, menjadi panggilan dunia untuk merenung. Dan di setiap hembusan angin gurun, kita seakan mendengar bisikan masa lalu. Tentang manusia yang pernah menantang Tuhan. Dan tanah yang kini memberi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Inilah Al-Ula. Jejak peradaban, cermin keangkuhan, dan kisah kebangkitan.